Tahu nggak kalian bahwa ada surat yang paling panjang di dalam Al-Quran? Gampang banget ini. Pasti jawabannya surat Al-Baqarah. Ya, itu adalah surat Al-Baqarah, yang berarti sapi betina. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini banyak kisah-kisah menarik dari orang-orang zaman dahulu, baik dari para nabi ataupun orang-orang soleh zaman dahulu. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah tentang Jalut dan Tolut, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan banyak lainnya. Akan tetapi, kenapa sih dinamakan Al-Baqarah yang berarti sapi betina? Yo nggak tahu, kok tanya saya? Nah, ternyata jawabannya adalah kisah yang paling menarik di dalam Al-Baqarah adalah kisah tentang sapi betina. Kisahnya seperti ini. Jadi zaman dahulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel, ada seseorang yang kaya raya yang dibunuh oleh ponakannya sendiri. Kemudian, mayat dari orang tersebut diletakkan di depan rumah warga. Kemudian, warga saling menuduh, siapakah yang membunuh mayat ini? Alhasil, mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah memberikan mereka petunjuk. Lalu Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam agar memerintahkan Bani Israel menyembelih seekor sapi betina. Akan tetapi, orang-orang Bani Israel merasa hal tersebut merupakan hal yang dapat membuat mereka malu. Apa sih hubungannya antara orang yang meninggal dengan sapi betina? Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, seperti apakah jenis sapi tersebut? Apakah sapi itu sapi perawan atau sudah pernah kawin atau pertengahan? Terus kemudian mereka bertanya lagi, sapi itu warnanya apa? Kemudian bertanya lagi, untuk bekerja atau tidak sapinya? Karena banyak pertanyaan dari mereka, akhirnya Allah tunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memerintahkan Bani Israel mencari sapi dengan jenis dan ciri-ciri yang sangat sulit di zaman itu. Bahkan hanya ada satu saja. Setelah mereka cari, akhirnya ketemu sapi dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun, harga sapi tersebut sangatlah mahal. Karena harganya adalah emas seberat kulit sapi yang telah disamak. Kalau kita bayangkan, mungkin sampai berkilo-kilogram emas tersebut. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk memotong ekor sapi tersebut. Lalu Nabi Musa alaihissalam memukulkan ekor tersebut kepada si mayit. Alhasil, si mayit tersebut bangun kembali untuk beberapa waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada sang mayit, siapakah gerangan yang membunuh Anda? Lalu sang mayit menunjuk keponakannya sendiri. Setelah itu, terjawablah sudah siapa yang membunuh si mayit. Dari kisah ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa orang-orang Bani Israel memiliki kebiasaan saling membunuh. Selain itu, mereka juga suka bertanya sesuatu yang bisa menyulitkan mereka. Padahal di tengah-tengah mereka ada Rasul utusan Allah, yakni Nabi Musa alaihissalam, yang sudah mengajarkan syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa kita hendaknya menaati perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa banyak berkata atau bertanya, apa sih maksud Allah ini? Karena semua yang Allah perintahkan dan Nabi ajarkan merupakan hikmah dari Allah yang nanti akan kita temui jawabannya atas izin Allah. Terima kasih. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar.